saya akan menjelaskan kolom clipboard dan slide. Pertama, di kolom clipboard itu ada paste. Paste digunakan untuk memunculkan suatu objek seperti gambar, kalimat, maupun simbol ke dalam clipboard. Selanjutnya yaitu cut. Digunakan untuk memotong objek ke dalam clipboard. Selanjutnya, copy digunakan untuk menyalin suatu objek ke dalam clipboard. Dan terakhir di kolom clipboard itu ada format painter, digunakan untuk menyalin suatu objek dari satu tempat dan kemudian diterapkan ke tempat lain. Di kolom slides, yang pertama itu ada new slides. New slides di sini berguna untuk membuat slide baru dalam halaman presentasi. Dan di sini ada beberapa pilihan new slide. Ada title slide, title and content, section header, to content, comparison, title only, blank, content with caption, picture with caption. Lalu ada duplicate, select slide, slide from outline, dan reuse slide. Selanjutnya itu ada layout. Layout digunakan untuk mengubah letak slide yang dipilih. Selanjutnya ada reset. Reset digunakan untuk mengatur ulang posisi, ukuran, dan performatan slide ke pengaturan semulanya. Selanjutnya ada select section. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang bagian font. Untuk yang pertama ada font, yaitu digunakan untuk mengubah jenis huruf yang kita gunakan, misalnya ini. Kemudian ada font size, yaitu untuk mengatur besar kecilnya kalimat yang kita tulis, misalnya berikutnya lagi ada bold, digunakan untuk memberikan ketebalan pada huruf yang huruf atau kalimat yang kita tulis, seperti ini. Kemudian ada italic, digunakan untuk memberikan maksudnya memiringkan kalimat yang kita buat, seperti ini. Kemudian ada underline, untuk memberikan garis bawah pada kalimat yang kita buat, seperti ini. Kemudian ada text shadow, digunakan untuk memberikan ketebalan dan memberikan bayangan pada tulisan yang kita ketik. Kemudian ada strict stroke. Strict stroke digunakan untuk memberikan garis tengah pada kalimat yang kita tulis, seperti ini. Kemudian ada karakter spacing, digunakan untuk membedakan spasi pada kalimat yang kita tulis. Kemudian ada increase font size, untuk memperbesar kalimat yang kita tulis tanpa mengeklik font size. Untuk decrease font size, untuk memperkecil kalimat yang kita tulis. Untuk change case, digunakan untuk mengatur huruf depan pada kalimat yang kita tulis. Untuk font color, yaitu digunakan untuk mewarnai kata atau kalimat yang kita tulis. Ici,
Je vais expliquer comment utiliser dans le paragraphe. Di bagian paragraf ya. Misalnya, kita perkenalan dulu ya dengan icon-iconnya, yaitu ada bullets, numbering, terus increase list level, lalu ada line spacing, ada text direction, ada allusion text, ada convert to smart art, ada add or remove columns, lalu ada distribute, dan ada justify, allusion right, center, and allusion left. Nah, saya di sini menjelaskan dulu yaitu bullets ya. Bullets ini adalah salah satu yang dipakai untuk menjelaskan poin-poin, misalnya titik 1, titik 2, titik 3 ya. Untuk sebenarnya mari kita lihat di sini. Bullets ini mirip seperti numbering ya, tergantung pilihan kita mau pakai bullets atau yang numberingnya. Baik, langsung saja. Nomor, nggak usah kayak gitu ya, kita langsung klik saja numbering ya. Langsung kita tulis membaca ya. Lalu yang enter, kita pakai enter langsung otomatis ya numbernya. Lalu menulis. Nah, misalnya kita memakai yang ini nih, yaitu add or remove columns. Jadi kita misalnya seluruh slide ini kita sudah terpenuhi ya, ini kata-kata itu udah penuh banget gitu. Nah, kita bisa pakai yang add or remove columns. Jadi itu columnsnya lebih banyak gitu. Dan pastinya nanti per kolomnya menjadi lebih sedikit. Nah, saya di sini menginginkan yang 2 kolom. Kalian juga orang-orang yang menonton ini juga bisa kok mengedit kolomnya sesuai keinginan kalian ya. Seperti more kolom, kita bisa memilih ya mau spacingnya berapa, numbernya ada berapa. Misalnya numbernya itu kolomnya mau ada berapa tuh. Saya memakai yang 2 kolom, lalu saya pencet enter. Nah, langsung sudah ada di samping kolom saya. Nah, langsung deh habis itu kita menuliskan misalnya menyimak ya, menyimak. Nah, langsung terotomatis dan tempatnya seperti ini. Seperti itu ya. Untuk yang bagian kolom sama numbering, kolom dan numbering sama. Saya ingin kita ubah menjadi bullets itu sama. Akan berubah seperti ini. Nah, lalu untuk yang increase di list level itu kita seperti meng-tab. Jika Anda tahu tab yang ada di ini keyboard ya. Ini cara otomatisnya seperti ini yang ada di PowerPoint. Nah, seperti itu. Untuk yang mengurangi tabnya gimana? Tinggal klik yang decrease list levelnya. Lalu untuk yang text direction, ini kita yang mengubahnya menjadi horizontal yang gampang dibaca, atau yang vertikal nih biasanya untuk ini ya, tulisan-tulisan Cina atau Jepang. Lalu yang rotate text ini tulisannya akan kebalik ya, jadi miring ke sana. Lalu ada yang rotate all text 270 derajat, itu menyamping ke sana ya, tadi tulisannya ke sana, sekarang ke sana gitu ya. Lalu ada yang stacked ini tulisannya seperti 1, 2, 3 itu untuk yang matrix misalnya. Yang stacked ini sepertinya untuk yang matrix. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah contohnya itu kita pakai ya kolom teks dulu, lalu kita pilih yang text direction stack ya. Ini biasanya untuk yang matrix gitu. Jika pasti SMA itu kan ada ya pelajaran matematika matrix. Nah, seperti ini boleh digunakan biar lebih ini ya, mudah gitu, lebih instan dan otomatis. Nah, lalu habis itu ada allusion text. Allusion text ini jika kita menggunakan misalnya new slide yang ada title set, ini yang gede banget ini ya, kita bisa pakai allusion textnya mau di middle atau
top atau di bottom gitu. Terserah kemauan kita ya mau di mana. Convert to Smart ini merupakan salah satu yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Misalnya kita ingin menjelaskan ini ya piramida kehidupan gitu, atau piramida di politik, misalnya presiden, menteri dan sebagainya. Bisa pakai yang ini. Nah, misalnya tentang pelajaran matematika gitu ya, yang saling mengkolom-kolomkan diagram kolom ya, bisa nih pakai yang ini. Mana ini ya, tuh kita bisa langsung mau tulis teks apa langsung bisa di sini. Ya, saya SMP ada berapa persen ya, biasanya persen-persenan ya di sini ya. Lalu SMA. Nah, seperti ini. Juga bisa dipakai yang menjadi ini atau ini. Lalu kita bisa mengubahnya menjadi yang tampilannya seperti apa, atau change color. Kita bisa mengubahnya menjadi warna apa sesuai keinginan kita sekali lagi. Nah, lalu selanjutnya ada ini ya, yang tadi ini sudah ya, yang kolom-kolom itu. Nah, lalu distribute. Contohnya distribute apa nih? Contohnya itu jika kita memakai kolom distribute ini ya, ini termasuk paragraf tadi distribute, agak mencar-mencar gitu ya emang hurufnya. Nah, untuk mengembalikannya gimana? Kita bisa langsung pakai paragraf yang tadi sebelumnya kita pakai. Ya, bisa kita tadi pakai justify atau elegant right atau Legend Center dan sebagainya. Atau yang lebih mudahnya jika kita gak sengaja ke pusat ini atau kita ingin mengembalikannya lagi seperti semula, tinggal undo aja ya, undo seperti itu. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang toolbars menu-menu yang ada di toolbars drawing. Di sini sudah tertera bahwa menu-menu icon yang ada di drawing itu ada set, kemudian ada orange, kemudian ada quick stylist, kemudian ada set fill, kemudian ada set outline, kemudian ada set effect. Nah, setiap icon pada toolbar drawing ini itu mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Seperti kita terapkan pada set ini memuat berbagai bentuk dan macam garis ataupun grafik ataupun bangun ruang yang sudah sangat lengkap di sini. Jika kita ingin membuat misalkan jadwal pelajaran atau kemudian kotak-kotak, brosur atau gambar, gitu, kita bisa memilih icon-icon yang ada di sini. Kita klik, kemudian kita tarik garis, jadilah seperti set ini. Kemudian di menu icon arrange itu terdapat beberapa sub icon, yaitu ada blank to front, kemudian ada send to back, kemudian ada blank forward, kemudian ada send backward. Kemudian ada sub object, itu ada group, ada ungroup, kemudian ada regroup, kemudian ada posisi objek, itu ada align, kemudian ada rotate, kemudian ada selection pen. Kemudian kita bisa menggunakan arrange ini untuk mengubah posisi benda, posisi gambar yang sudah kita buat. Misalkan ini kita jadi rotate 90 derajat. Nah, ini bisa menghadap ke kanan 90 derajat, kemudian ke kiri 90 derajat, kemudian ada vertikal ke bawah, kemudian ada horizontal ke atas. Nah, kemudian pada align ini kita bisa select. Ini untuk gambar atau bentuk seperti grafik. Contoh misalnya grafik ke atas, garis,
ini, kemudian kita arrange, posisi align-nya bisa left. Nah, ini menjadi mendorong ke kiri, kemudian bisa ke kanan, kemudian ada lagi bisa ke atas. Nah, ini bisa menjadi di sini, kemudian ada ke bawah, top, left, ke bawah itu ada lens ke bottom, ke bawah. Ini gambarnya garis biru di sini. Nah, kita bisa menggunakan format ini untuk menyesuaikan, untuk mengarahkan dan meletakkan posisi grafik yang akan kita buat akan di sebelah mana. Kemudian ada quick stylus. Nah, quick stylus ini berfungsi untuk memberikan warna ataupun bentuk grafik atau gambar yang kita buat menjadi apa gambar dan warna yang kita inginkan. Kemudian ada warna hitam, kemudian ada biru, kemudian ada bisa merah, kemudian ungu. Itu bisa menyesuaikan apa yang kita ingin buat. Kemudian ada shape online. Shape online ini berfungsi untuk memberikan warna pada tulisan. Jadi di Microsoft PowerPoint tidak hanya gambar, bentuk, atau shape, kemudian kita bisa menulis layaknya pada Microsoft Word 2010. Misalnya saya menulis kata ini. Nah, pada tulisan ini pada tulisan ini kita bisa mengubah warna pada quick stylus dengan cepat dan mudah. Warna kolom kita bisa gini, kemudian hijau, kemudian ada merah dan sebagainya. Kemudian untuk tulisan kita bisa set fill, kita mengarah pada standar color, bisa kuning. Ini untuk background, ini adalah untuk tema PowerPoint, tampilan PowerPoint, warna tampilan PowerPoint yang ingin kita buat. Kemudian ada shape effect. Shape effect ini ada bentuk dari ketika kita presentasi, tampilan dari PowerPoint kita ketika memindah itu akan membentuk sesuai dengan apa yang ingin kita buat shape-nya, efeknya. Contohnya seperti ini. Ini ada preset. Ini bermacam-macam tampilan. Ini bisa jadi seperti ini. Shadow. Nah, ini bisa menjadi bermacam-macam. Ini ada 3D rotation, ada bevel, ada soft edges, ada glow, ada reflection, kemudian ada shadow. Shadow ini bermacam-macam, kemudian ada menu utamanya itu face. Kemudian kembali lagi pada menu toolbar editing ini. Toolbar editing ini berfungsi untuk memudahkan kita mencari atau mengganti dan juga memilih teks yang ada di Microsoft PowerPoint. Jadi misalkan Microsoft PowerPoint kita terdapat beberapa tulisan dan kita menemukan kesalahan pada mungkin ada 1 atau 2 kata, kesalahan kata yang kita buat.
kita bisa memudahkan mencari dengan mengklik tombol Find ini. Find ini kita bisa mengklik. Jadi kita tuliskan kata apa yang salah, kemudian kita klik, dan kita dimudahkan dan diarahkan untuk menuju kata yang salah tersebut yang ingin kita cari. Seperti contohnya, misalkan ini ada, saya menyantumkan kata ayam di beberapa tulisan yang saya anggap tulisan ini sangat tidak tertata rapi. Kemudian kita blok pada tulisan ini, kita cari tulisan ayam pada menu Find. Kita find text, klik. Nah, otomatis kita akan diarahkan ke kata yang ingin kita cari dengan mudah tanpa kita harus melihat mengurutkan dari halaman pertama hingga terakhir. Kita bisa dengan mudah mengklik tombol Find dan memasukkan kata apa yang ingin kita cari. Nah, kemudian fungsi tombol replace ini adalah untuk mengganti font, kemudian juga bisa mengganti tulisan dengan mudah dan cepat. Kemudian ada replace font. Nah, replace font ini juga pada huruf jenis huruf yang ingin kita buat itu menjadi misalnya Calligraphy, terus dengan beberapa bahasa yang ingin kita gunakan. Jadi sangat simpel sekali pada menu drawing dan editing ini. Ketika orang awam pun yang masih mengenal Microsoft PowerPoint bisa juga langsung paham ketika kita melihat icon-icon pada tools drawing maupun editing. Dan itu pun juga pada menu ini kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang umum. Jadi kita yang tidak terlalu pintar dengan masalah seperti ini, kita bisa dengan mudah memahami dengan icon gambar yang sudah tertera jelas. Yang pertama ada tabel, atau bisa disebut juga dengan kolom. Kolom tabel tersedia di satu tools saja, yakni di tabel. Terus ini digunakan untuk membuat tabel ke dalam slide. Contohnya, nah, seperti ini contohnya yang ada pada layar. Lanjut ada picture atau gambar. Gambar ini digunakan untuk memasukkan gambar dari perangkat ke dalam slide. Lalu ada clip art. Clip art digunakan untuk memasukkan beberapa gambar klip seperti banner, film, suara, atau stok fotografi untuk diilustrasikan ke dalam slide. Di sebelahnya ada screenshot. Screenshot sendiri digunakan untuk menyisipkan gambar hasil tangkapan layar monitor. Lalu di sebelahnya lagi ada foto album. Foto album digunakan untuk membuat slide foto dari album foto yang dimiliki. Lalu yang terakhir ada shape atau bentuk. Shape digunakan untuk memasukkan bentuk desain seperti arah panah atau garis, circle, rectangle, dan lain sebagainya ke dalam slide. Misal contohnya yang tertera pada layar. Nah, seperti ini contohnya, kita dapat menyisipkan berbagai macam bentuk shape yang tersedia pada PowerPoint. Di sini saya akan menjelaskan di bagian menu Insert, bagian Smart Art, Card, Hyperlink, Action, Text Box, dan Header and Footer. Yang pertama ada Smart Art. Smart Art digunakan untuk memasukkan diagram ke dalam slide, seperti berikut.
Dan yang kedua ada card. Card digunakan untuk memasukkan card wizard untuk pembuatan grafik ke dalam slide. Ada berbagai macam card yang sudah disediakan oleh PowerPoint seperti kolom P, line, bar, area, XY atau scatter, stock, surface, donut, bubble, dan juga radar. Dan di bagian column link ada hyperlink. Hyperlink digunakan untuk menyisipkan link ke dalam slide. Link tersebut berupa link untuk dipindahkan slide atau membuat file yang disematkan. Yang di sampingnya ada action. Action digunakan untuk menambahkan tindakan ke objek yang dipilih untuk menentukan apa yang akan terjadi saat kamu mengekliknya atau mengarahkan kursor ke atas. Dan di bagian kolom teks terdapat text box yang merupakan untuk membuat sebuah kotak yang nantinya bisa diisi dengan teks seperti berikut. Seperti ini. Dan terakhir ada header and footer yang digunakan untuk memasukkan objek ke tajuk atas dan tajuk bawah pada slide. Saya akan menjelaskan mengenai menu insert bar di dalam PowerPoint. Yang pertama, word art. Word art digunakan untuk memasukkan tulisan yang bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan. Contohnya, tulisan ini kita dapat memodifikasi tulisan dengan sesuai keinginan. Contohnya bentuk seperti ini. Kemudian selanjutnya date and time digunakan untuk memasukkan tanggal dan waktu ke dalam slide. Contoh, kita dapat memilih secara update automatically atau fix. Fix ini dapat mengubah secara manual tanggal, bulan maupun tahun. Why? Dan di sini kalendernya. Kemudian selanjutnya slide number digunakan untuk memberi penomoran pada slide. Number di pojok kiri bawah. Kemudian objek digunakan untuk memasukkan sebuah objek ke dalam slide. Contohnya, menambah objek. Kemudian selanjutnya media clips. Di dalam media clips terdapat dua icon seperti ini. Yang pertama video atau movie digunakan untuk menyisipkan sebuah video ke dalam slide. Dan kemudian audio digunakan untuk menyisipkan sebuah suara atau audio ke dalam slide. Dua ini untuk menambahkan media di dalam PowerPoint tersebut. Microsoft PowerPoint pada bagian design bar. Di dalam design bar ini terdapat beberapa icon. Yang pertama icon tema. Di icon tema ini kita pastinya bisa memilih tema yang ingin kita pakai dan sesuai keinginan kita. Contohnya seperti ini, atau ini, atau ini. Lalu ada varian. Varian ini pada menu design bar berfungsi untuk mengatur variasi dari tema yang telah dipilih.
pada menu varian ini terdapat empat menu, yaitu ada color, font, effect, dan background styles. Colors ini berfungsi untuk mengubah warna dari template yang digunakan. Lalu ada font. Font ini berfungsi untuk mengubah jenis tulisan pada slide presentasi. Dan pemilihan font yang tepat akan memudahkan teks mudah untuk dibaca. Lalu ada efek. Efek ini berfungsi untuk memberikan efek layaknya gambar seperti bayangan, refleksi, namun ini dalam template yang digunakan. Lalu ada background styles. Background styles ini berfungsi untuk mengubah warna latar belakang dari tema yang digunakan. Latar belakang biasanya berupa area kosong yang banyak tempat untuk membuat judul dan subtitle. Selanjutnya yaitu customize. Customize di sini berfungsi untuk mengatur ukuran dan menyempurnakan pemformatan background. Untuk mengatur pengukurannya, kita bisa menggunakan slide size. Di sini, slide size sendiri terdiri dari dua ukuran, yaitu ada standar dan widescreen. Kita juga dapat custom ukuran sendiri sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita bisa mengisi di sini sesuai keinginan kita. Lalu untuk format background sendiri biasa digunakan untuk menyempurnakan pemformatan background atau menyembunyikan elemen desain dari desain yang saat ini digunakan. Nah, kita bisa menggunakannya sesuai dengan keinginan kita. Memudahkan saya menjelaskan yaitu bagian PowerPoint, Microsoft PowerPoint, yaitu transition yang preview dan transition to this slide. Nah, untuk transition to this slide itu ada beberapa macam efek yang nantinya bisa digunakan untuk mengedit atau membuat tampilan PPT kita itu semakin lebih bagus dan lebih unik. Nah, di transition to this slide ini ada beberapa efek option yang bisa kita pilih dengan cara mengklik yang ini. Nah, kalau yang efek option itu kita bisa memilih from bottom. From bottom itu jadinya gambar ini muncul dari bawah ke atas. All from left itu objek yang kita edit itu bisa muncul dari kiri ke kanan. From right itu dari munculnya kanan ke kiri, dan from top yaitu dari atas ke bawah. Saya contohkan seperti ini. Nah, untuk yang objek yang saya klik, misal saya tekan yang from bottom. Nah, jadinya tadi objek yang saya klik munculnya dari bawah ke atas. Nah, untuk option sendiri di Microsoft PowerPoint ini sangat banyak. Bisa dilihat yang dari ini ada none. None itu tidak ada edit apapun. Ada cut, ada fade. Fade itu seperti bayangan tapi transparan. Kalau cut itu lebih tebal, push, wipe, split, reveal, random bar, shape.
dan seterusnya. Lalu exciting itu ada follower, drape, curtains, wine, prestige, dan sebagainya. Dan dynamic content ada pen, Ferris wheel, conveyor, dan sebagainya. Nah, ini beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk mengedit dan juga bisa untuk mempercantik dan memperunik penugasan kita saat kita menggunakan PowerPoint. Nah, untuk hasil yang kita sudah edit, seperti yang saya gunakan ini, kalau mau lihat atau sebelum kita mempresentasikan, kita mau mengecek atau ada salahnya atau tidak, kita bisa menggunakan preview. Nah, ini bisa kita lihat jadi bagaimana sih tampilan saat kita selesai mengedit. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk Microsoft PowerPoint sendiri, itu bisa kita lebarkan dengan mengklik slideshow. Coba kita klik. Nah, di tampilan slideshow akan tertampak seperti ini. Kali ini saya akan menjelaskan grup Advanced Animation pada menu Animation di Microsoft PowerPoint. Grup Advanced Animation merupakan pengaturan lanjutan animasi yang telah diterapkan pada objek yang meliputi Add Animation untuk menambahkan animasi lain, kemudian Animation Pane untuk panel pengaturan animasi, ada juga Trigger untuk mengantisipasi bagaimana animasi tersebut dimulai, kemudian ada Animation Painter, yaitu untuk mengcopy animasi yang ada pada objek ke objek lainnya. Untuk yang pertama, ada Add Animation, berfungsi untuk memilih efek animasi yang kemudian akan ditambahkan ke objek yang dipilih. Seperti contoh pada kata Introduction. Kata Introduction ini dapat kita tambahkan efek animasi seperti pada entrance, impases, exit, ataupun motion paths. Kita dapat menambahkan seperti contoh swivel. Nah, akan jadi seperti ini. Untuk selanjutnya kita juga bisa menambahkan pada teks-teks lainnya, pada teks introduction, ataupun teks panjang, ataupun teks akhir. Yang kedua ada Animation Pane. Animation Pane ini digunakan untuk membuka panel animasi guna melihat dan mengedit garis waktu animasi pada slide. Seperti contoh untuk Title 1. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu Start on Click. Jadi, efek animasi itu akan muncul ketika kita mengklik teks yang ada pada presentasi kita. Kemudian ada Start with Previous, Start after Previous. Kemudian di sini ada Effect Options, ada Timing. Kemudian ada Hide Advance Timeline, ada Remove. Kemudian selanjutnya ada Trigger. Trigger ini berfungsi untuk menetapkan kondisi awal khusus untuk animasi. Nah, seperti ini. Ada animation delay. Nah, ada move, resize, dan juga close. Kemudian ada animation painter. Animation painter ini digunakan untuk menerapkan animasi objek tertentu yang disukai ke dalam objek lain dalam presentasi. Nah, caranya itu kita dapat memilih objek dengan animasi yang kalian suka, kemudian mengklik animasi painter sendiri,
Kemudian memilih sesuatu yang berbeda untuk menambahkan animasi secara otomatis. Nah, untuk cara lebih lanjutnya ini ada to apply the animation to multiple objects, double click animation painter. Kita dapat meng-double click atau mengklik 2 kali bar animation painter ini. Bisa kita akan memindahkan introduction ini, kemudian kita dapat mengklik animation painter. Dan di sini pasti akan muncul tanda petir seperti ini. Saya akan menjelaskan mengenai transition, duration, actual, advanced slide, on click, dan akhir. Yang pertama ada sound. Sound ini berfungsi untuk memilih suara yang akan diputar selama transisi dari slide sebelumnya ke slide berikutnya. Nah, dari sound sendiri itu ada beberapa, yaitu ada bebas ini tuh kita bebas memilih sesuai apa yang kita inginkan. Ada hard, light, section, over, voltage, boost, dan sebagainya. Selanjutnya ada duration. Duration ini berfungsi untuk mengatur durasi atau menentukan mananya transisi. Lama transisi dari slide kedua ke slide ketiga. Nah, ini ada waktunya, ini kita bebas mau nentuin sesuai apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Ini kita bebas tinggal mengatur. Jika ingin menambah maka klik yang atas, jika ingin mengurangi klik yang bawah. Selanjutnya ada actual. Actual ini berfungsi untuk mengarahkan transisi, efek, dan pengaturan waktu slide saat ini ke seluruh presentasi. Selanjutnya ada on mouse click. On mouse click ini berarti efek transisi akan aktif saat mengetuk tombol mouse. Sedangkan ini jika diklik maka akan on checklist bila tidak ingin menginginkan efek transisi tersebut. Selanjutnya ada after. After digunakan untuk mengatur perpindahan ke slide berikutnya setelah beberapa detik. Ini after. Di sini saya akan menjelaskan di bagian slideshow, yaitu bagian start slideshow. Yang pertama yaitu start beginning, digunakan untuk menampilkan presentasi PowerPoint dari awal slide hingga akhir slide PowerPoint. Seperti contohnya yaitu kita akan from beginning. Nah, jika from beginning sudah digunakan, yaitu layar akan berpindah menjadi full screen. Yang kedua yaitu from kurung slide, digunakan untuk menampilkan slideshow dari slide PowerPoint pilihan yang akan dipilih. Misal kita akan memilih slide 2, yaitu yang akan di slide pilih from kurung slide. Nah, layar akan berubah menjadi slide yang dipilih sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu custom slideshow, yaitu digunakan untuk hanya menampilkan slide yang Anda pilih. Misalkan slide yang dipilih 2, yaitu Anda bisa custom show. Nah, di sini bisa mengkostum dengan memilih slide yang akan dipilih. Saya akan mempresentasikan penggunaan setup yang terdapat di dalam Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu Record Slideshow. Record Slideshow berfungsi untuk merekam audio narasi selama proses presentasi berlangsung. Record Slideshow memiliki 2 fitur, yaitu Start Recording from Beginning dan Start Recording from Current Slide. Kita akan membahas Start Recording from Beginning terlebih dahulu.
Start recording beginning digunakan untuk mengatur perekaman dari awal presentasi atau dimulai dari slide pertama hingga terakhir. Kemudian start recording from current slide. Start recording from current slide digunakan untuk mempresentasikan pada slide tertentu saja atau slide yang dipilih. Di sini kita akan menggunakan slide kedua. Kemudian tekan dan start recording. Maka pada start recording from current slide akan menampilkan slide yang kita pilih tadi, yaitu slide kedua. Kemudian play narration. Play narration digunakan untuk memutar audio dan gerakan pointer selama slide berlangsung. Kemudian use timing digunakan untuk memutar slide dan waktu animasi selama slide berlangsung. Yang terakhir yaitu show media control. Show media controls digunakan untuk menunjukkan kontrol untuk memainkan clip video dan video selama slide berlangsung. Show media controls digunakan jika dalam presentasi menampilkan sebuah video. Baik, selanjutnya ada menu monitors yang ada di dalam taskbar slideshow, di mana menu monitor ini dapat digunakan apabila Anda mempunyai dua monitor atau dua tampilan layar. Yang pertama di sini ada primary monitor, yang di mana Anda harus memilih automatically choose, yang di mana Anda harus memilih yang mana monitor yang harus display untuk slideshow yang kamu inginkan. Jadi kamu harus mandiri seperti itu. Sedangkan kalau auto, di mana auto itu jadi slideshow akan berputar sendiri mengikuti layar yang sebelumnya dijalankan. Selanjutnya ada use presenter view, di mana ini digunakan untuk device ya. Nah, di mana ada speaker slideshow on one monitor and speaker view on another monitor showing a preview of the next slide. Yang di mana monitor dan tampilan speaker di monitor lain yang menampilkan strategi slide berikutnya. Mau itu ada catatan bicara, pengatur waktu, dan banyak lagi. Untuk memiliki, jika Anda memiliki satu monitor, Anda dapat menggunakan Alt F5 untuk mencoba presenter in voice view. Oke, di sini ada spelling. Untuk mengecek apakah ini sudah benar atau belum si spellingnya, grammarnya sudah benar atau betul. Lalu ada thesaurus ini sebagai menambahkan saran kata yang bisa digantikan tapi artinya tetap sama. Lalu ada cek aksesibilitasnya sudah bisa atau belum. Ini accessibility berarti tidak ada yang kita balik lagi ke sini. Lalu ada search, ada translate, di mana kita bisa translate the selected text into a different language. Misal di sini kita pakai bahasa Inggris, nanti kita bisa translate ke bahasa Prancis seperti itu. Language, choose the language for proofing tools such as spelling check. You can also set other language preference including editing, display, help, and screen tips language. Di sini kita bisa ganti bahasanya. Lalu ada new comment. New comment ini tuh buat ngasih komentar. Biasanya kalau sepengalaman saya tuh biar misal dosen ngecek tugas kita tuh benar atau enggak kayak gitu. Terus ini buat delete komennya, ini previous
komennya, lalu ini ada next komennya, lalu di sini ada show comments. Buat comments-nya di markup. Sebentar. Lalu di sini ada compare atau combine another presentation with your current presentation. Bisa dibandingkan. Di sini ada accept change. If you like this change, accept this. Click there. Ini buat diganti, diterima change-nya. Lalu ada di reject untuk ditolak si penggantinya itu. Lalu ada di sini ada previous, ada next juga, ada review pen. You can see the change for each slide or for the entire presentation. Jadi bisa, kalau misal bisa ada itu, nanti kita bisa bisa melihat perubahannya buat for each slide. And dari review lalu ada hide lalu seperti biasa ada link notes seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan bagian view mengenai presentation view dan master view. Bagian view pada PowerPoint secara umum digunakan untuk melihat tampilan slide presentasi PowerPoint yang kita buat. Di dalamnya terdapat beberapa bagian lain seperti presentation view, master view, show, direction, zoom, color or grayscale, window, dan macros. Saya akan menjelaskan mengenai presentation view dan master view. Dalam presentation view terdapat beberapa bagian lagi, yakni normal, yang berfungsi untuk mengedit slide presentasi dengan slide dan dinavigasikan menggunakan thumbnail dengan tampilan normal. Kemudian, slide sorter. Slide sorter berfungsi untuk melihat gambar mini dari semua slide dalam presentasi agar bisa diatur ulang dengan mudah. Kemudian ada note page. Digunakan untuk melihat bagaimana presentasi yang terlihat saat dicetak dengan catatan. Kemudian ada reading view. Kemudian ada reading view yang berfungsi untuk memutar tayangan slide di jendela PowerPoint yang berguna untuk melihat animasi dan transisi tanpa beralih ke tayangan slide layar penuh. Tampilan dari reading view akan seperti ini. Kemudian pada bagian master view terdapat 3 bagian, yakni slide master, handout master, dan note master. Slide master digunakan untuk mengontrol tampilan seluruh presentasi, termasuk warna, font, latar belakang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk handout master berfungsi untuk menyesuaikan bagaimana presentasi kamu akan terlihat dengan selebaran saat dicetak. Seperti ini tampilan dari handout master. Di
Di dalamnya sendiri juga ada page setup, handout orientation, slide orientation, slide per page, bagian placeholder, edit theme, background, dan juga close. Kemudian yang terakhir bagian Note Master. Note Master digunakan untuk menyesuaikan tampilan presentasi saat dicetak dengan catatan yang sudah dibuat. Seperti ini tampilan dari Note Master. Di sini saya kebagian menjelaskan di bagian view, khususnya di bagian show dan di bagian zoom pada PowerPoint. Yang pertama di bagian show ini ada roles, terus ada grid lines, ada guides, terus di bagian zoom ini ada zoom dan ada fit to window. Yang pertama yaitu role. Sebenarnya di bagian show ini menurut saya fungsinya ini sama, yaitu untuk merapikan teks ataupun gambar yang kita buat di PowerPoint itu. Contohnya kalau kita mencet rules-nya ini akan muncul penggaris di sisi kiri dan di atas kertas file PowerPoint kita. Nah, itu untuk berfungsi untuk merapikan data-data kita, tulisan kita yang ingin kita buat. Kalau misalkan kan masih polos ya, nah itu kita bisa mengatur, misalkan kita tulis misalkan. Nah, dengan penggaris ini kita bisa merapikan teks kita. Misalkan kita ingin tulisan kita agak kita kananin lagi, seperti ini. Nah, itu kita bisa atur sesuai penggaris yang ada di sebelah kiri ini bergerak, mau diatur kayak gimana, ukurannya berapa, ada di penggaris sebelah kiri. Nah, ini seperti ini. Tapi kalau kita normalin seperti tadi, bisa seperti ini. Kemudian di bagian show ini ada yang namanya grid line. Grid lines ini kotak-kotak, sebenarnya sama juga fungsinya. Misalkan kita ada data atau misalkan gambar yang kita pengen sesuai, jadi kelihatan rapi aja gitu dengan adanya grid line. Jadi grid line ini membantu untuk merapikan gambar. Misalkan jika kita ingin membuat gambar
disesuaikan dengan kotak-kotak yang ada. Jadi file atau dokumen kita ini menjadi lebih rapi. Jika tidak ingin ada gambar kotak-kotak atau grid lines-nya ini, kita bisa nonaktifkan dengan cara mengklik yang tanda checklist ini. Kemudian ada guides yang bertujuan untuk merapikan atau menyesuaikan dengan data-data kita agar menjadi rapi aja gitu. Jadi ini kan kanan kiri atas bawahnya ini jelas, jadi terlihat menjadi rapi. Sebenarnya kita bisa ubah. Ini ada auto option, kalau kita pencet ini ada auto fit text to placeholder, ini ada stop fitting, ini control auto correct option, ada correct, mengoreksi tulisan kita. Kemudian bisa ini gunanya jelas nih 0,00. Kalau kita geser lagi berarti ini 1,00. Jadi ini sama aja sih gunanya, seperti menggaris, seperti grid lines gitu. Jadi untuk merapikan data. Dan kita mungkin merasa terganggu dengan adanya garis ini, kita bisa mengaktifkan. Kemudian di bagian zoom, jelas seperti yang sudah kita tahu, zoom ini berguna untuk zoom dokumen kita. Ini ada fit, ini ada 400%. Oke. Jadi zoom sekali, terus juga ada 200%. Ini agak diperkecil, jadi sesuai standar. Misalkan kita capek banget ya dengan tulisan, kadang kalau udah terlalu lama ngetik di laptop atau bikin tugas gitu, jadi mungkin view ini adalah untuk melihat juga, mengoreksi apakah ada tulisan atau data kita yang kita salah ketik atau salah tulis gitu. Jadi ini bisa berguna juga. Ini ada 100% ini adalah normalnya. Kalau yang tadi kan ini fit ini agak kecil, dia persennya 69%, sedangkan ini 100%. Tergantung kita sesuai. Ini mungkin ada juga yang paling lebih kecil 33%. Jadi zoom ini berfungsi untuk bagaimana kita ingin melihat dokumen kita, mau dibesarkah atau diperkecilkah. Kemudian ada fitur window, nah sama ini gunanya untuk menzoom presentasi kita. Jadi normalnya, jadi kan mungkin kita udah selesai, udah capek-capek, misalkan bikin ke 200%, terus kita udah mungkin udah benar, terus kita nggak perlu repot-repot klik zoom, tapi kita tinggal klik gitu. Jadi kembali seperti normal. Baik, kita buka slide kosong. Yang kedua, kita di sini pilih view bar. Jadi di sini saya akan menjelaskan direction dan macros. Untuk direction di sini berfungsi untuk memindahkan tampilan direction pada kanan layar dan kiri layar. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macros. Jadi makros di sini itu sebenarnya bertujuan untuk meringankan tugas atau pekerjaan kita
dalam membuat sistem otomatis, karena kita hanya perlu mengedit dan menganalisa apa yang kita butuhkan. Untuk menjalankannya, kita perlu mengisi nama dengan sesuai dengan yang kita butuhkan. Misal kita pilih makro 1, kita klik create. Nah, jika sudah, maka akan tampil berupa visual untuk mengedit dan membuat makro. Kita juga bisa menambahkan kode pada halaman yang berada di kolom modul. Setelah itu, kita juga bisa memilih jenis makro yang akan kita tambahkan. Jika kita merasa bahwa sistem makro yang kita pilih salah atau tidak sesuai pilihan kita juga dapat menghapusnya dan membuat ulang kembali. Kita bisa memilih menu Type File dan pilih opsi Remove Module. Setelah itu, semua kode dan makro pilihan yang kita buat akan terhapus dan kembali pada pengaturan default atau awal. Dan jika kita ingin kembali pada tampilan PowerPoint di awal, maka kita hanya perlu membuat tab file lagi, maksud saya membuka tab file lagi dan mengklik opsi Close and Return to Microsoft PowerPoint.